Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Kiptiah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi pendapatan dalam Islam. Nah, apa saja yang akan saya bahas? Yakni yang pertama, pengertian distribusi pendapatan. Yang kedua, dasar-dasar distribusi pendapatan dalam Islam. Yang ketiga, sektor-sektor distribusi pendapatan. Dan yang keempat, tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Nah, kekayaan adalah suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting adalah cara pendistribusiannya. Karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat, maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang kaya saja. Akibatnya, banyak masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Bahasan selanjutnya yakni dasar-dasar distribusi pendapatan dalam Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting. Yang pertama, nilai keadilan. Nilai keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Yang kedua, nilai keseimbangan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan antara kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Bahasan selanjutnya yakni mengenai sektor-sektor distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi dalam konteks sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sedekah. Konteks sedekah ini bukan pengertian bahasa Indonesia, tetapi dalam konteks terminologi Al-Quran, yaitu sedekah wajibah. Ini merupakan bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban, seperti nafkah, zakat, dan warisan. Yang kedua yakni sedekah nafilah atau sunnah, yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal, seperti infak, akikoh, dan wakaf. Dan yang ketiga, hudud atau hukuman, merupakan instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan, atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya seperti kafarat, dam, atau diat. Yang kedua, yakni distribusi dalam konteks sektor negara. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Pemerintah diberikan kewenangan mengatur pendapatan negara melalui penarikan pajak, pendapatan BUMN, dan sebagainya. Yang ketiga, yakni distribusi dalam konteks sektor publik. Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam kacamata ekonomi pasar Islam, mekanisme pasar menekan seminimal mungkin peranan pemerintah. Pembenaran atas dibolehkannya pemerintah masuk sebagai pelaku pasar hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna. Dalam arti, ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi atau distribusi yang tidak normal seperti biaya transaksi, kepastian hukum, serta masalah dalam distribusi.
Kepentingan negara dalam mendistribusikan pendapatan di pasar adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin pendapatan, barang, dan jasa seluruh bangsanya. Tidak hanya beredar pada kalangan tertentu, tetapi keadilan bagi seluruh rakyat. Kemudian bahasan yang terakhir, yakni mengenai tujuan distribusi pendapatan. Yang pertama ada tujuan dakwah. Maksudnya, dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya penyaluran zakat kepada mu'alaf, ia memiliki tujuan dakwah untuk orang yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Yang kedua, ada tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam Islam adalah pendidikan akhlakul karimah, seperti suka memberi, mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlakul majmu'ah, seperti pelit, dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, ada tujuan sosial. Tujuan sosial yang terpenting dalam distribusi pendapatan adalah memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim, serta mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat, lalu mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat terrealisasi karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. Yang keempat, ada tujuan ekonomi. Distribusi dalam Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi seperti pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. Hal ini mendorong pelakunya untuk selalu menginvestasikan hartanya dalam bentuk kebaikan, serta memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Hal ini juga mendorong setiap orang untuk membantu sesama agar kemampuan dan kualitas kerja dapat berkembang. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi distribusi pendapatan dalam Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.